Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Akhirnya chapter yang ditunggu keluar juga. Pada chapter ini sangat menarik dan penuh dengan sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana tidak, di sini akhirnya kita ditunjukkan penampilan dari Momo berumur 28 tahun. Yang ternyata penampilannya bukan mirip Oyaji seperti di fan art yang beredar, tetapi lebih keren lagi malahan. Selain itu ada kabar baik dari kelompok topi jerami. Seperti apakah kelanjutannya? Simak sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1051 versi Efek Anime. Awal bab kita dikasih tunjuk judul dari chapter ini adalah Shogun Negeri Wano Kozuki Momonosuke. Mengartikan inti dari bab ini mengenai Momonosuke yang akhirnya menjadi Shogun Wano Kuni yang baru. Jadi benar adanya bahwa Hiyori tidak akan menjadi Shogun, melainkan dia akan menjadi juru bicara atau asistennya atau apalah itu. Kemudian di cover page, Oda masih memberikan lanjutan cerita Germa yang disandra. Sekarang tampaknya mereka berhasil keluar dari lab penelitian itu dengan sangat gagahnya. Hal ini sudah terlihat dari ledakan besar di belakang mereka, bak seperti pahlawan yang berhasil menuntaskan misinya. Pertanyaannya jika begini, lalu sebenarnya Kurohige sedang bergerak kemana? Hingga saat ini masih belum ada clue yang ditinggalkan oleh Oda untuk pergerakan dari Kurohige. Jadi masih ada kemungkinan bajak laut Kurohige bisa menginvasi Wano Kuni lagi, mengingat Momonosuke belum mau membuka perbatasan Pulau Wano Kuni. Benar tidaknya ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Oda saja. Jadi kita hanya bisa menunggu kelanjutan ceritanya saja. Lanjut dari panel utama, masih memperlihatkan keterkejutan penduduk Wano Kuni atas munculnya naga pink yang mereka duga adalah Kaido. Namun di antara banyaknya penduduk, mereka juga kebingungan jika naga itu bukan Kaido, maka siapa sebenarnya naga pink tersebut? Dikala kericuhan akibat adanya naga itu, penduduk juga merasa kebingungan dengan adanya beberapa orang di depan kastil. Mereka pun bertanya kepada bos apakah maksud semua ini, apalagi dengan munculnya Komurasaki. Entah mereka semua masih ingat atau tidak. Seperti biasanya, Kinemon yang tak mau kalah dengan Denjiro langsung menunjukkan mukanya ke semua penduduk serta dibarengi dengan Akayaza lainnya. Jelas sekali semua penduduk yang melihat kenyataan ada di depan mata merasa kebingungan bagaimana mereka semua bisa hidup atas insiden 20 tahun yang lalu, mengingat semua samurai dari Oden mati terbakar dalam kastil itu. Seketika itu semua penduduk langsung menyiarkan munculnya Akazaya Nine ke seluruh kota di Wano Kuni dengan tujuan agar semuanya tahu bahwa pengikut setia Oden masih benar-benar hidup, sama seperti perkataan dari Toki 20 tahun yang lalu. Sementara itu dalam sisi di bagian lantai Onigashima, kita dilihatkan Yamato mendatangi kelompok topi jerami yang berkumpul. Jelas saja Frank yang melihatnya merasa bahwa pertarungan apakah masih berlangsung. Yamato kemudian menjelaskan kalau ia bukanlah musuh mereka. Bahkan dia mengatakan kalau dari dulu sudah mengikuti perkembangan dari bajak laut topi jerami melalui koran. Namun setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa bajak laut topi jerami sangatlah mengagumkan. Yang jelas tanpa basa-basi Yamato langsung mengungkapkan, mulai sekarang aku ingin berlayar bersama kalian. Semua anggota topi jerami yang mendengar permintaan itu sangat terkejut bukan main, karena dia adalah anak dari Kaido sang bajak laut buas. Tetapi ekspresi semuanya menggambarkan hal yang berbeda, seperti Brook senang menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti biasa, Sanji dengan tatapan mesumnya yang sangat menyetujuinya, karena mereka akan kedatangan satu wanita lagi yang ukurannya sangat besar. Sementara itu Robin hanya bereaksi kalau Yamato adalah orang yang menarik. Berbeda dari semuanya, Jinbei yang memiliki keputusan yang bijak sebenarnya juga menyetujuinya. Akan tetapi, jika Luffy belum menyetujuinya, maka kami juga tidak bisa menerimamu. Mendengar hal itu, Yamato pun harus menunggu Luffy sampai sembuh untuk bisa mengetahui jawabannya. Sekarang Luffy masih dalam masa perawatan dari Chopper dan Miyagi, yang berarti kondisinya masih belum membaik. Dari sisi belakang, tiba-tiba ada beberapa bawahan dari Kaido yang masih memberontak. Tapi berkat Yamato, semuanya langsung terdiam. Dikala itu barulah terungkap bahwa kekuatan dari buah iblis dari Tama ternyata memiliki batas waktu. Waktunya berkisar 1 bulan setelah si korban memakan Kibi Dangonya tersebut.
Walaupun memiliki kelemahan semacam itu, tetapi untuk jangka waktu 1 bulan bisa mengendalikan mereka adalah suatu keajaiban yang besar. Tetapi baiknya di sini, bila efeknya sudah menghilang, ada juga yang masih mengikuti Tama. Ini terbukti dari Speed yang mengikuti dan melindungi Tama apapun yang terjadi. Malah ia merasa menjadi sosok ibu bagi Otama. Dikala kesenangan itu, di salah satu lantai Onigashima, tepatnya di belakang Kurotopi Jerami, ada suatu layar lebar yang menampilkan pengumuman dari kastil ibu kota bunga. Di dalam pengumuman itu, Kinemon dan lainnya bertekuk lutut menghormati satu orang yang sangat gagah di depan mereka, yang ternyata itu adalah sosok siluet dari Momonosuke dewasa. Momonosuke mengumumkan bahwa 20 tahun berlalu sejak kematian ayahnya yaitu Kozuki Oden. Ia sangat berterima kasih untuk tetap hidup setelah mengalami penderitaan yang cukup panjang. Namun setelah ini semuanya telah berakhir, mulai besok semua penduduk boleh melakukan apapun sepuasnya tanpa ada larangan. Sake, makanan, minuman, air, semua orang boleh makan dan minum sepuasnya tanpa membayar sepeser pun. Dia juga tidak membiarkan limbah pabrik yang dibuat oleh Orochi dan Kaido mencemari lingkungan Wano Kuni. Perbudakan dan apapun itu akan dihentikan sekarang juga. Seketika mendengar teriakan Momo yang begitu menyentuh tersebut, kita diberi flashback dari Otama, yakni ceritanya sebelum bertemu dengan Hitetsu, yang mana dia hanya bersama Komachi saja. Tepatnya kita dikasih lihat bahwa semua orang menyembunyikan fakta kalau ibu dan ayah dari Otama sebenarnya sudah meninggal. Tetapi karena semua orang tidak ingin Otama sedih, mereka hanya bisa memendam kesedihan ini. Setelah mengetahui fakta tersebut, Otama pergi ke makam yang diduga makam orang tuanya dan mendoakannya bahwa saat ini dirinya masih baik-baik saja dengan raut yang begitu sedih bercampur aduk. Sejak dari situ, Otama menjual topi untuk bisa bertahan hidup dari Wano Kuni yang busuk ini. Tetapi untuk anak kecil yang berusia seperti itu sangatlah susah untuk mendapatkan uang yang banyak. Bahkan dalam penjualan pertama, dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Tak lama setelah itu, ada keajaiban yang terjadi, di mana ada satu orang yang membeli topi jualannya itu. Tak lain yang membelinya adalah Tenguyama Hitetsu. Hitetsu mengungkapkan bahwa sulit bagimu untuk bertahan hidup seperti ini. Dia meminta Otama untuk bersabar sedikit lagi karena klan Kozuki akan datang menyelesaikan semuanya. Hari di mana para iblis akan dihilangkan dari negeri yang damai ini. Mendengar kata-kata itu, entah mengapa Otama merasa kalau ucapan itu adalah kenyataan. Sehingga ia pun menjadi ceria dan tetap menjadi hidup sampai hari itu tiba. Teringat akan perkataan itu membuat Otama menangis di pelukan Nami, menggambarkan bahwa kenyataan itu benar adanya. Tak hanya itu saja yang membuat menangis, tetapi perkataan Momonosuke sama seperti Luffy, di mana Luffy telah menepati janjinya bahwa suatu saat sebelum pergi dari pulau ini, dia akan membuat Otama dan semua penduduk tidak akan kelaparan lagi dan bisa makan setiap harinya. Lanjut dari pidato Momonosuke. Momonosuke berkata bahwa dia telah bertemu teman yang kuat dan bersemangat dalam perjalanan besar ini bersama-sama dengan aliansi ninja, bajak laut, Ming, samurai untuk menyerang Onigashima. Alhasil dengan gabungan tersebut membuahkan hasil yang sangat baik, di mana bajak laut buas dan Orochi yang membuat hidup dalam ketakutan semuanya telah dikalahkan. Pastinya mereka tidak akan melupakan para pahlawan yang membukakan jalan untuk membuat hal ini menjadi kenyataan. Terus dalam kegugupan itu, Momo dengan lantang mengatakan kalau nama yang diberikan oleh ayahnya tidak ada duanya. Dia bersumpah untuk mengembalikan tanah yang tandus ini menjadi surga seperti dulu lagi. Tapi untuk mewujudkan hal ini, semua harus meminjamkan kekuatannya. Lalu setelah 20 tahun lamanya, akhirnya negeri ini telah terselamatkan. Dan Wano saat ini akan dipimpin oleh Kozuki Momonosuke. Barulah di saat itu ditunjukkan wajah dan penampilan dari Momonosuke berumur 28 tahun, yang ternyata penampilannya sama seperti Oden, malah lebih gagah lagi seperti dalam anime sebelah. Seketika mendengar semua pidato tersebut, sorak meriah terdengar ke seluruh penjuru Wano Kuni, karena mulai sekarang Shogun sebenarnya telah kembali setelah sekian lama. Akhir panel narator menjelaskan kalau Pak Sakura menari-nari di langit masa depan, di mana para pejuang akhirnya bisa mengistirahatkan pedang mereka setelah sekian lama. Lalu seorang berusia 8 tahun hanyut di udara malam dari tanah samurai terkenal. Mungkin dia tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat. Tetapi menariknya dari Momonosuke berhasil mengimbanginya dengan pengabdian pada tugas dan kasih sayang tak terbatas.
Suatu saat nanti, dia akan dikenang oleh seluruh dunia bahwa dia adalah shogun terbaik. Dengan kata-kata ini menandai shogun baru dari Wano Kuni yaitu Kozuki Momonosuke. Well, itu saja isi dari chapter One Piece 1051, yang mana dengan hal ini pula menandai akhir dari pertempuran besar Onigashima. Kesimpulannya dalam chapter ini kita diberikan perasaan emosional dari pidato Momonosuke yang sangat mengejutkan. Karena pastinya tidak ada yang mengira bahwa Momonosuke yang kita kenal sebagai bocah tengil malah terlihat bisa menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.